lain-lain. Nah, itu Bapak Ibu merupakan salah satu juga apa ya, kalau kita bilang seperti enaknya kurikulum merdeka gitu loh. Jadi merdekanya tuh di sini, tidak harus dengan tes tulis aja, ulangan itu ya harus tes tulis, tidak seperti itu. Tapi ini sebenarnya juga memudahkan guru juga, tidak banyak pekerjaan memberikan tes tulis, tapi dengan memberikan proyek-proyek, memberikan penugasan berupa pembuatan produk dan lain-lain, itu sudah dapat menjadi nilai untuk asesmen. Mungkin nanti akan saya tampilkan lagi terkait asesmen yang sudah saya berikan kepada para siswa-siswi. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, ini adalah istilah yang paling populer di kurikulum Merdeka Belajar, yakni CP, ATP, dan tujuan pembelajaran. Kalau saya sendiri, untuk pemahamannya agar lebih cepat nangkep gitu ya, lebih cepat nyantol, CP sendiri itu adalah upgrade dari K13, yakni KI dan KD. Kalau modul itu adalah upgrade dari RPP, ATP adalah upgrade dari silabus, dan tujuan pembelajaran adalah upgrade dari indikator pembelajaran. Nah, ini cuma kalau kita mengambil gampangannya aja ya, biar kita tidak bingung nih ada istilah-istilah baru. Nah, Bapak Ibu bisa berpedoman pada ini. Mungkin mohon izin, saya nanti akan tunjukkan CP, di mana kalau Bapak Ibu ketahui kan KIKD itu tidak bisa kita rubah, itu sudah dari pemerintah. Sama dengan CP juga, nanti ada CP, CP ini tidak bisa dirubah karena itu adalah sudah rumusan dari pemerintah. Mohon izin ya Bapak Ibu, masih proses membuka. Ini adalah CP, ATP, dan TP yang sudah saya susun. Jadi kalau nanti sekolahnya Bapak Ibu memutuskan untuk menggunakan kurikulum merdeka, tentunya Bapak Ibu harus bisa menyusun ini. Kalau untuk mata pelajaran PAI sendiri ada beberapa banyak perubahan, gimana yang biasanya diberikan, akhirnya berubah ya Bapak Ibu. Misalkan untuk materi Toharoh itu sudah tidak ada lagi di CP kelas 7. Ada beberapa juga tentang sejarah Islam, itu sudah berganti materi. Nah, jadi tentunya harus membuat baru lagi. Apabila Bapak Ibu kesulitan, mungkin Bapak Ibu bisa melihat beberapa contohnya di website Merdeka Belajar. Yang penting Bapak Ibu mempunyai akun Belajar ID. Nah, di situ Bapak Ibu bebas untuk melihat ATP dari modul-modul atau penyusunan ATP-CP yang ada, yang sudah dibuat oleh teman-teman Bapak Ibu guru kita. Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah contoh yang sudah saya buat. Jadi capaian pembelajaran ini ya Bapak Ibu, ini sudah tidak bisa diutek-utek lagi. Jadi ini sudah dari pemerintah seperti ini. Nah, baru kita membuat ATP-nya. Sama seperti pemahaman awal tadi, ATP itu adalah indikator. Jadi dari sini, misalkan CP1, peserta didik memahami definisi Al-Quran dan hadis Nabi dan posisinya sebagai sumber ajaran Islam. Nah, kemudian indikator pembelajarannya, kita dapat memberikan misalkan memahami definisi Quran itu dengan membaca dalil-dalil terkait petunjuk tentang Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Nah, kemudian bisa juga peserta didik kita minta menulis, menjelaskan, dan menyusun peta konsep. Jadi gampangannya seperti itu, nggih Bapak Ibu. CP, ATP, dan tujuan. Kita ke depan lagi.
Nah, di sini, jadi ATP itu adalah rangkaian ini semua, Bapak Ibu. Jadi adanya CP dan TP. Jadi untuk gampangannya tadi, alur tujuan tadi kan adalah silabus. Nah, jadi untuk TP-nya sendiri itu adalah indikatornya. Ngapunten, mungkin tadi agak ini ya, salah salah ucap saya tadi. Untuk alur tujuannya itu adalah silabusnya, yaitu kumpulan dari CP dan TP. Gitu. Nah, mungkin kita lanjut saja. Untuk capaian pembelajaran sendiri di fase SMP itu masuk ke dalam fase D. Jadi berbeda-beda Bapak Ibu. Di sini fasenya. Untuk fase kita yang SMP itu ada di fase D, umumnya untuk kelas 7 dan kelas 9. Nanti untuk Bu Alfi ada fase E dan fase F. Yang membedakan fase dari setiap jenjang ini, nanti tentunya CP-nya itu akan juga berbeda. Nah, ini tadi ATP, silabus. Ini ada beberapa cara membuat ATP tadi, Bapak Ibu. Kalau kita mengenal untuk tujuan pembelajaran, ini tadi ya, ATP itu adalah kumpulan-kumpulan dari tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran sendiri ada KKV, kita mengenalnya, yaitu kompetensi, konten, dan variasi. Mungkin kalau yang dulu indikator kita harus menjurus kepada ABCD ya. Kalau ini ada lagi KKV. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti bisa melihat lebih lanjut terkait materi saya. Di sini ada rumus-rumusnya, ada cara-caranya, bagaimana sih kita untuk menyusun TP itu seperti apa. Jadi nanti banyak TP-nya, baru TP yang banyak itu merupakan kesatuan dari ATP. Nah, next Bapak Ibu, ini ada modul ajar atau yang kita kenal tadi dengan RPP ya. Ini adalah upgrade dari RPP di mana modul ajar itu terdiri dari informasi umum, komponen inti dan lampiran. Nah, di sini di kurikulum Merdeka kita dibebaskan Bapak Ibu untuk membuat modul itu tidak hanya di Word saja, Bapak Ibu bisa membuatnya melalui PPT atau mungkin Canva. Mungkin saya tunjukkan. Jadi para komite seperti saya, kemudian ada Bu Alfi, itu saat pelatihan dengan pelatih ahli, kami memang disuruh untuk membuat modul itu yang tidak hanya sekedar itu-itu saja. Jadi tidak hanya sekedar tulisan, tapi nanti bisa menggunakan aplikasi lain yang menarik. Karena nanti juga bisa kita upload di website Merdeka Mengajar itu, Bapak Ibu. Mohon izin, menunggu dulu. Saya bukakan dulu nih Bapak Ibu.
Ini kebetulan filenya masih saya cari. Mungkin nanti akan saya bagikan saja nggih Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu coba. Nah, oh ini alhamdulillah ketemu. Kembali lagi Bapak Ibu, untuk modul ajar sebenarnya hampir sama dengan RPP, ada informasi umum, kemudian ada kompetensi, ada lampiran juga. Setidaknya untuk komponen inti, di sini ada catatannya, selain komponen inti, guru dapat menentukan komponen sesuai kebutuhan. Jadi yang setidaknya ada, itu adalah komponen intinya Bapak Ibu. Nah, ini adalah modul meneladani nama sifat Allah untuk kebaikan hidup. Di sini ada informasinya, sampai sini mulai dari nama, asal, mapel, waktu, model pembelajaran, fasenya juga kita ada di fase mana, kemudian metode pembelajarannya, kompetensi awal, sarana, dan prasarana. Nah, di sini CP juga harus kita cantumkan. Ada tujuan pembelajaran, serta ada pemahaman bermakna. Itu juga penting, jadi kita di kurikulum Merdeka itu agar siswa juga mengetahui, kita ini belajar untuk apa sih, tujuannya untuk apa. Kalau saya biasanya ya memberikan dalil-dalil yang sesuai dengan kontekstual siswa. Ada lagi juga pertanyaan pemantik. Jadi ini seperti apersepsi ya Bapak Ibu. Jadi siswa itu diberi pertanyaan langsung biar nyala gitu ya. Mengapa kalian perlu kenal Asmaul Husna? Nah, ini kan menimbulkan akhirnya bertanya-tanya, kenapa ya kok kita harus tahu nama-nama Allah? Terus bagaimana bentuk sifat dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan Asmaul Husna? Gimana bentuknya? Nah, itu kan akan menimbulkan pertanyaan di dalam diri siswa yang akhirnya mungkin menimbulkan penasaran kepo siswa sehingga saat mengikuti pembelajaran nanti mungkin minta tolong Pak Husin bisa di-mute Bapak Ibu yang mungkin lupa tidak nge-mute. Baik, lanjut lagi, ada persiapan pembelajarannya seperti apa, kemudian asesmennya kita tuliskan seperti apa. Nah, aktivitasnya tetap sesuai Bapak Ibu, ada aktivitas awal, aktivitas inti, dan ada juga aktivitas akhir. Nah, ini masih sama seperti kalau kita di K13 itu ada pendahuluan, inti, penutup begitu nggih. Nah, kemudian kita ini juga harus ada Bapak Ibu remedial serta pengayaan. Ini juga saat supervisi pastinya ini ditanyakan. Jadi pengayaan itu adalah yang dilakukan guru apabila siswa itu lebih dari kemampuannya atau lebih dari rata-rata. Jadi seharusnya siswa itu mengetahui hanya segini, ternyata lebih. Nah, itu akan diberi pengayaan. Jadi jangan dibiarkan siswa yang sudah terlalu pintar ini akhirnya saat teman-temannya yang lain masih belajar dibiarkan saja gitu ya, jangan. Kita berikan materi kembali. Nah, kebalikannya untuk tidak bisa catch up kepada teman-temannya yang lain, kita berikan remedial. Nah, ini sudah mulai dilakukan karena mengacu kepada kurikulum Merdeka itu tadi. Yang terakhir tentunya ada refleksi terkait apa yang sudah kita pelajari hari ini, sehingga siswa lebih dapat mengetahui makna dari pembelajaran yang dilakukan. Ini juga tetap ada lampiran-lampirannya, saya berikan observasi, kemudian panduan lembar kerja, serta produknya. Kebetulan untuk materi ini Bapak Ibu, asesmennya saya buat untuk asesmen produk. Mungkin saya bisa tampilkan. Nah, ini adalah contoh-contoh asesmen di mana saya meminta siswa untuk membuat
kaligrafi. Jadi kalau kita belajar Asmaul Husna cuma belajar ada 99, kemudian Asami itu artinya apa, Al-Alim itu artinya apa. Nah, itu kan pastinya siswa menjadi bosan. Nah, karena itu sekalian juga untuk mengembangkan kemampuan siswa lebih jauh lagi, saya meminta siswa untuk membuat kaligrafi. Dan alhamdulillah siswa-siswi itu sudah lebih pandai daripada kita, jadi bisa lihat contohnya sendiri, tutorialnya sendiri, akhirnya dibuat sendiri bagaimana kaligrafi itu. Ini mungkin masih proses. Nah, ini nih Bapak Ibu. Jadi dibuat, tapi tidak hanya itu, tidak sampai di situ, saya juga meminta siswa untuk mengupload hasil kerjanya di media sosial masing-masing. Saya juga berikan pemahaman kepada siswa, ini loh bentuk dakwah kita, ini loh bentuk kita sebagai muslim untuk saling mengingatkan satu sama lain. Jadi saya berikan lagi, harus ada captionnya itu terkait contoh perilaku apa sih yang menunjukkan kita itu beriman kepada sifat Allah yang Al-Basir. Nah, ini ada di media sosial masing-masing siswa. Nah, ini adalah salah satu asesmen tadi Bapak Ibu, asesmen formatif yang tidak hanya tes tulis. Ini sudah masuk ke dalam ulangan hariannya siswa. Jadi Bapak Ibu gampang saja memberikan penilaian kepada siswa. Baik, kita lanjutkan lagi. Terkait modul, insya Allah nanti akan saya berikan juga contoh-contoh modul atau template-nya, sehingga Bapak Ibu ingin membuat modul, tinggal dapat ATM dari milik saya, nggih. Nah, ini yang juga menjadi trademark atau ini kartu asnya, nggih, dari pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah penggerak, yakni adanya proyek profil pelajar Pancasila. Untuk kelas 7 sendiri, Bapak Ibu setidaknya harus melaksanakan 3 proyek. Dan 3 proyek itu boleh terserah mau di semester 1-2, semester 2 1 proyek. Yang penting saat tahun ajaran itu ada 3 proyek untuk kelas 7. Nah, proyeknya itu apa? Apa sih pelajar Pancasila? Nah, proyek profil pelajar Pancasila ini merupakan di luar jam kelas nih Bapak Ibu. Jadi siswa-siswi ini semua mapel itu bukan lagi mapel satu-satu PAI sendiri, IPA, matematika, tapi semua mapel tergabung menjadi satu untuk mengadakan proyek profil pelajar Pancasila ini. Nah, untuk proyek profil pelajar Pancasila sendiri, Bapak Ibu, ada dimensinya yang harus sekolah penggerak itu lakukan ya. Ada 7 dimensi, yakni beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi saat pelaksanaan proyek ini, setidaknya Bapak Ibu harus mencantumkan setidaknya ya 2 begitu nih. Kalau sekolah saya itu kalau dimensi itu 1 Bapak Ibu. 1 bisa, 2 bisa. Yang penting minimal 1 deh. Nah, di mana nanti akan mengajak siswa untuk melakukan berbagai proyek. Proyek sendiri ini juga Bapak Ibu tentu dapat sesuaikan dengan latar belakang sekolah maupun peserta didik. Misalkan sekolahnya saya itu di Sidoarjo banyak yang mempunyai bunga telang. Biasanya ini kalau ke rumahnya Pak Fat, itu disuguhinya teh telang begitu. Nah, akhirnya ini akan menumbuhkan ide bagi kami, guru-guru maupun komite pembelajaran untuk membuat suatu proyek bagi para siswa, yakni kreasi bunga telang. Nah, ini yang dilakukan oleh sekolah saya pada minggu-minggu ini. Bu Angel, waktunya 2 menit lagi. Oh, nggih, baik Bapak. Terima kasih telah diingatkan. Nah, ini mungkin sedikit dari saya, di mana alhamdulillah kita sudah melakukan 3 proyek, di mana proyek yang terakhir ini sedang dalam proses pada minggu ini. Proyek yang pertama yakni proyek
kaos Bapak Ibu. Jadi kita mengajak siswa untuk membuat produk kaos sendiri, mulai dari desainnya, kemudian sampai kepada bagaimana siswa itu praktek sendiri, melakukan penyablonan, dan ada market day-nya. Nah, kemudian yang kedua, kita menggunakan proyek Nusantara Cultural Heritage. Kita, yaitu tadi, karena sekolah saya juga latar belakangnya nih, dekat dengan Museum Empu Tantular, kita mengunjungi Empu Tantular sebagai ini ya, tur, kemudian setelah itu siswi kita ajak untuk membuat laporan terkait bagaimana tur yang sudah dilakukan serta membuat video penjelasan terkait Museum Empu Tantular sendiri. Mungkin nanti kalau ada waktu akan saya tunjukkan juga, atau saya langsung share saja. Ternyata siswa-siswi kita ini sudah sangat melek sekali kalau masalah teknologi ya. Jadi mereka dengan mudah melakukan presentasi, kemudian diedit sedemikian rupa. Dan yang terakhir, ini sebenarnya masih proyek asal-asalan karena memang masih jalan di Bapak Ibu, yakni Spuber Telang Festival. Nah, gambarnya ini maksudnya saya yang agak asal-asalan ya. Kemarin alhamdulillah siswa-siswi saya itu sudah melakukan percobaan tester. Jadi tester untuk kreasi bunga telang, kreasinya ada yang dari makanan maupun minuman. Nah, ini sudah dikirim ke saya kemarin, Bu, kalau gini bagaimana gitu kan. Jadi nanti tidak hanya membuat kreasi, tapi kami juga memfasilitasi untuk diadakan festival atau seperti show off bagi para murid itu. Kreasinya mereka kita berikan wadah berupa stand, kemudian para Bapak Ibu bisa tergabung di sana, memberikan smiley, kemudian kita juga undang para pelatih ahli untuk melakukan penutupan proyek profil pelajar Pancasila di sekolah kami. Mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kekurangan dan mungkin juga terlalu cepat. Saya menunggu saran dan masukan dari Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Angel untuk pemaparan materinya. Bapak Ibu, saya ingatkan kembali ada beberapa poin yang menjadi ini ya, menjadi ingatan kita. Nanti Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan pada sesi tanya jawab ya. Nah, terkait dengan implementasi kurikulum merdeka di tingkat SMP, ini yang dipaparkan oleh Bu Angel terkait dengan asesmen ya. Asesmen ini bagaimana kita mencoba untuk mengukur psikologis anak, lalu perkembangan pengetahuan anak ya. Untuk asesmennya kita bisa melakukan dengan berbagai macam cara sesuai dengan kebutuhan di sekolah kita masing-masing. Nah, untuk melakukan proses asesmen ini juga kita perlu ini ya, kita sebagai guru juga perlu mengetahui bagaimana kerangka kita dalam bekerja ya, terutama bagaimana kita nanti melakukan proses pembelajaran di kelas. Nah, kita ada ini ya, CP, ATP, dan lain sebagainya itu untuk membantu kita. Nah, terkait dengan materi ini, ada hal yang kurang dipahami, nanti silakan Bapak Ibu untuk menuliskan pertanyaan ya di kolom chat atau bertanya secara langsung. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bu Alfi Faridian sebagai pemateri kedua. Halo Bu Alfi, selamat malam. Halo Pak Use, selamat malam. Malam Bu, sehat nggih? Alhamdulillah sehat Pak Use. Ya, monggo Bu silakan untuk menyampaikan materi dan praktik baiknya. Terima kasih. Silakan Bu. Oke, baik, terima kasih kesempatannya yang sudah diberikan ke saya. Mohon maaf teman-teman, apakah suara saya sudah bisa didengar dengan jelas? Jelas Bu. Bisa. Alhamdulillah. Matur nuwun. Jelas ya. Mudah-mudahan ini nanti tidak ada kendala sinyal atau yang lainnya.
Saya sebelum ingin berbagi praktik baik, ingin menyapa teman-teman saya ini yang sudah semangat sekali untuk belajar di malam minggu ya, hari-hari untuk keluarga, tetapi teman-teman di sini masih semangat untuk belajar. Nah, salut sekali. Ini ada Bu Ega dari Madura, teman saya dari Pamekasan ini. Selamat malam Bu Ega. Lalu Selamat malam Bu Alfi. Kemudian ada juga Pak Fufu, Pak Furkon dari Semamda. Selamat malam Pak Fufu. Ya Bu, selamat malam. Terima kasih sudah ikut kegiatan teman-teman KGB Sidoarjo. Lalu juga ada Pak Ketua kita, Pak Chandra. Selamat malam Pak Chandra. Dan masih banyak. Oh, ini ada Pak Fathur ya. Masya Allah, Pak Fathur, salam takzim ini untuk Pak Fathur, karena dedengkotnya KGB Sidoarjo ini. Dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon izin share screen dulu. Nah, apakah sudah bisa terlihat jelas share saya, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Di sini saya ingin berbagi praktik baik yang pernah saya lakukan di kelas, karena awalnya saya didaulat, Bu, tolong diberikan implementasi kurikulum merdeka, begitu nggih. Jadi saya ingin berbagi praktik yang pernah saya lakukan. Masalah teori-teori sudah dijelaskan oleh Bu Angel tadi. Jadi saya di sini ingin bagaimana sih jika kurikulum itu difokuskan pada pembelajaran, yang kebetulan saya di sini mengampu mapel bahasa Indonesia jenjang SMA, begitu. Baik, judul yang saya buat pada malam hari ini yaitu strategi 5M dalam pembelajaran teks negosiasi, begitu ya Bapak Ibu. Nah, mohon izin salam kenal dulu dari saya. Saya Alfi Faridian dari SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo, mengampu mapel bahasa Indonesia. Saya juga sebagai anggota KGBN Sidoarjo. Kemudian saya diamanahi untuk membantu teman-teman di Badan Pengurus Provinsi bidang KPD. KPD itu apa? Kerjasama Penggalangan Dana KGBN Jawa Timur. Kemudian saya juga merupakan alumni WIT, ini bareng-bareng dengan Pak Chandra waktu itu di tahun 2019. Saya juga aktif juga menulis surat kabar guru belajar, begitu Bapak Ibu. Nah, saya ingin Bapak Ibu menjawab beberapa pertanyaan yang saya tampilkan di sini dengan jujur. Monggo nanti bisa ditulis di kolom chat. Pertanyaan pertama, gampang Bapak Ibu, tinggal pilih A atau B, gitu ya. Yang A, seperti tahun sebelumnya, saya masuk kelas langsung mengantar materi, belajar topik tertentu sesuai panduan, menjawab soal-soal. Sedangkan yang B, mohon maaf ini kepencet. Sedangkan yang B, sebelum pembelajaran dimulai, saya memetakan lebih dahulu cara belajar, minat, latar keluarga, pengalaman di rumah murid-murid saya. Nah, Bapak Ibu monggo bisa interaksi menjawab pertanyaan dari saya. Biasanya Bapak Ibu melakukan kegiatan A atau B sebelum memulai pembelajarannya. Silakan ditulis di kolom chat.
Saya lihat dulu di kolom chat. Wah, ini ada yang A. Alhamdulillah Bu Eka sudah mengaplikasikan yang B. Wah, keren. Semester kemarin ya Bu Eka. Oke, terima kasih. Ada Bu Nur Wakidatul. A jawabannya. Pak Febrian atau Pak Febrian ya menjawab A. Oke, wah ini ternyata di atas juga ada jawaban Bu Imrotul B. Nah, kemudian Bu Wahyu masih banyak A Bu. Bu Istiqomah B. Wah keren Bu Isti, ini teman saya juga ini, enggak salah dari Smamda. Pak Hari A. Kemudian ada tahun ini masih abu, WK. Oke, enggak apa-apa Bu Ika. Kemudian, wah ini. Nah, Bapak Ibu, perlu diketahui untuk kurikulum Merdeka ini seperti yang dijelaskan, terima kasih Pak Muhammad Wardi B. Wah, keren. Keren ya Pak Muhammad Wardi. Jadi Bapak Ibu untuk kurikulum Merdeka ini ya sebaiknya kita memperhatikan dulu sebelum pembelajaran dimulai. Jadi kita harus melihat bagaimana murid kita, memetakan dulu cara belajarnya bagaimana, minatnya apa, termasuk latar belakang keluarganya bagaimana. Gitu. Ini Bapak Ibu sekalian, jadi jawaban yang sesuai dengan kurikulum Merdeka adalah yang B, begitu. Berikutnya pertanyaan kedua. Nah, ini pertanyaan kedua. Yang A, saya telah menyiapkan seluruh materi yang harus dikuasai oleh murid-murid saya selama 1 semester. Sedangkan yang B, saya akan memilah-milah materi yang akan saya berikan di kelas sesuai dengan kebutuhan murid-murid saya. Monggo Bapak Ibu, apa yang sudah dilakukan selama ini, A atau B, bisa ditulis di kolom chat. Wah, ini sudah ada yang B, keren Bu Ega. Wah, ini mudah-mudahan tahun ajaran baru saya bisa B, Pak Agus. Si Pak Agus. Bu Ani B, Bu Nur Rohmah, Bu Pipit B, Pak Anton masih A. Oke, enggak apa-apa Pak. Karena kita kan masih belajar ya. B, sisanya pengayaan Bu Istiqomah. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Bu Angel B ternyata. Oh, keren Bu Angel. Sudah kurikulum Merdeka ya Bu Angel ya. Baik, terima kasih. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya untuk pertanyaan kedua, untuk kurikulum Merdeka ini kita harus memilah-milah begitu ya. Jadi tidak harus semua materi harus dikuasai oleh murid, tetapi kita sesuaikan dengan kebutuhan dari murid-murid begitu. Berikutnya, pertanyaan yang berikutnya adalah sebentar Bapak Ibu, ini sepertinya. Nah, yang A, seperti tahun sebelumnya, saya masuk kelas langsung mengajar materi belajar tertentu dengan panduan menjawab soal-soal. Sedangkan yang B, oh mohon maaf ini kok sudah yang tadi. Mohon maaf. Ini yang ketiga. Nah, ini yang ketiga Bapak Ibu. Yang A, pada saat kita mengadakan asesmen, nah ini biasanya yang A menunggu soal seragam dari komunitas atau lembaga tertentu setiap kali akan melakukan asesmen, atau B, membuat sendiri beragam moda asesmen sesuai dengan kebutuhan murid atau tagihan kompetensi yang harus dikuasai murid. Ayo jujur,
Yang mana? Apakah soalnya itu disamakan semua atau variasi sesuai dengan kemampuan atau kebutuhan murid pada saat Bapak Ibu melakukan asesmen? Monggo. Bagaimana jawabannya? Wah, ini alhamdulillah ini sudah banyak yang B. Wah, keren. Nah, ini masih ada yang A. Kadang-kadang juga A. Oke, Bapak Ibu, buat sendiri. Wah, sip Pak Ari. Yang lain Bapak Ibu, Bu Isti, B. Keren Bu Isti. Jadi disesuaikan ya dengan kebutuhan murid, tidak seragam atau sama. Silakan Bapak Ibu yang lain. Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu untuk asesmen ya sebaiknya juga disesuaikan dengan kebutuhan murid. Jadi tidak harus disamakan antara murid yang satu dengan murid yang lain karena di awal kita sudah melakukan asesmen diagnosis, sudah mengetahui kemampuan dari murid-murid kita, kemudian kompetensi mereka tidak sama, jadi diusahakan pada saat mengukur asesmen juga disesuaikan, begitu ya. Oke, berikutnya, nah, yang berikutnya ini yang terakhir, oh sorry. Yang terakhir di sini yang A, saya terbiasa bekerja sendiri, berkolaborasi dengan guru lain akan menambah pekerjaan. Sedangkan yang B, saya telah merencanakan bekerja sama dengan guru mapel lain untuk mengerjakan proyek murid bersama. Nah, yang mana nih Bapak Ibu? A atau B? Silakan dijawab dulu. Nah, itu sudah mulai ada yang menjawab. Alhamdulillah, bismillah B. Insya Allah B, oke. Bu Anik juga B. Bu Korida masih sering A. Bu Ika biasanya sama guru sesama mapel, keren. A ribet Bu dengan yang lain, betul Pak. Oke, ya, sip, sip, sip. Istiqomah, Bu Istiqomah di A Bu Wahyu masih sudah B, Pak Fatkur B, tapi jarang yang mau. Nah itu berarti ya harus dipahamkan ya Pak Fatkur. Oke, Bu Isti, sementara ini A, kalau kolaborasi ya sama guru mapel, begitu jadi sesama mapel, jarang dengan guru antar mapel, begitu ya. Oke, Bu Angel yang awalnya A jadi B, oke. Baik. Nah, Bapak Ibu, mungkin ini seperti yang dikatakan oleh Bu Angel tadi ya, merupakan asesmen diagnosis ya yang bisa kita lakukan kepada murid kita untuk mengawali pembelajaran. Jadi alangkah indahnya kalau di kelas itu kita awali dengan bagaimana sih, siapa sih murid kita seperti ini. Untuk memahami kognitifnya atau non-kognitifnya kita lakukan bisa dengan kuis atau bisa dengan diskusi dan seterusnya. Nah, kalau sudah merdeka, murid-murid kita sudah merdeka, maka gurunya juga merdeka. Seperti itu. Dan apa yang sudah kita lakukan, yang sudah dijawab Bapak Ibu sekalian, ada yang masih A, ada yang sudah B. Nah ini kalau kurikulum merdeka, nah ini cenderung jawabannya ke jawaban yang B. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini, kalau murid kita sudah merdeka,
kurikulumnya juga merdeka, kemudian gurunya juga harus merdeka belajar. Di sini alarm buat kita semua ya Bapak Ibu, guru merdeka belajar itu yang bagaimana sih? Nah, ini yang pertama selalu komitmen pada tujuan gitu. Jadi guru harus tahu apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Fokus pada tujuan esensial dan bukan hanya menghabiskan materi semata. Tetapi di sini harus fokus pada keterampilan apa yang bisa dikuasai oleh murid. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini alarm sih buat kita semua termasuk saya juga. Kemudian selain komitmen pada tujuan, guru merdeka belajar itu selalu mandiri cari cara. Mandiri cari cara itu apa maksudnya? Guru yang merdeka belajar adalah mereka yang selalu punya inisiatif, menemukan cara terbaik belajar sesuai dengan kebutuhan murid dan sumber daya yang tersedia. Jadi kita tidak bisa, wah di sekolahku tidak ada labnya, lab bahasa tidak ada. Untuk mau mengerjakan atau membelajarkan anak-anak untuk bagaimana mendengar, bagaimana menulis, itu tidak ada pendukungnya. Wah berarti ya sudahlah, tidak bisa seperti itu. Tapi kita harus terus mencari cara. Ya, mandiri cari cara supaya tetap anak-anak belajar dengan gembira, belajar dengan merdeka, begitu. Mereka tidak mudah mengeluh. Nah, guru merdeka belajar itu tidak mudah mengeluh. Tetap semangat dengan kekurangan-kekurangan yang ada. Dan yang ketiga, guru merdeka belajar itu selalu reflektif. Ya. Belajar dari kegagalan yang pernah terjadi. Tidak ada Bapak Ibu semuanya itu sukses. Dokter saja untuk menyembuhkan orang sakit, mohon maaf karena penyembuh itu karena Allah ya, tapi ikhtiar dari dokter itu selalu ada observasi yang dilakukan sampai dengan menemukan yang paling pas. Demikian juga kita seorang guru, selalu ada kegagalan, kemudian dari kegagalan itu kita perbaiki. Nah, setelah itu, semuanya mengalami proses untuk menuju tujuan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita harus tetap reflektif bagaimana memperbaiki kualitas berikutnya. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita sudah menanamkan guru merdeka belajar itu yang bagaimana, kurikulumnya sudah merdeka, nah kita tinggal melangkah satu lagi ya. Jadi di sini saya ingin menggunakan strategi 5M untuk mempelajari atau mengajarkan atau mendampingi anak-anak belajar tentang teks negosiasi. Nah, apa saja strategi 5M itu? Nah, yang pertama Bapak Ibu, saya menggunakan M yang pertama yaitu memanusiakan hubungan. Ya. Jadi memanusiakan hubungan itu sangat penting. Yaitu praktik pembelajaran yang dilandasi orientasi pada murid berdasarkan relasi positif yang saling memahami antara guru, murid, dan orang tua. Jadi kita harus selalu saling memahami siapa murid kita, bagaimana keadaan orang tuanya, begitu ya. Kemudian apa saja yang harus ada di dalam memanusiakan hubungan itu? Yang pertama tadi, memahami kesiapan psikososial, lalu menentukan orientasi kesiapan belajar murid yang dikemas dalam asesmen diagnosis tadi. Kemudian yang ketiga, menyediakan waktu untuk berbincang. Nah, ini penting banget Bapak Ibu. Jadi kita harus selalu menyediakan waktu untuk berbincang dengan orang tua dan murid agar dapat mendapatkan informasi mengenai kondisi secara nyata. Jadi kita harus tahu siapa murid kita, bagaimana keadaan orang tuanya. Dan yang keempat, melakukan asesmen diagnosis pada pembelajaran tatap muka sebagai dasar melakukan penyesuaian pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan murid. Nah ini, jadi yang pertama yaitu memanusiakan hubungan. Lalu M yang kedua adalah memahami konsep.
Ya, apa memahami konsep itu? Yaitu praktik pembelajaran yang memandu murid bukan hanya menguasai konten, tetapi menguasai pemahaman mendalam terhadap konsep yang dapat diterapkan dalam beragam konteks. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi konsep ini harus betul-betul dipahamkan ke anak-anak. Karena anak-anak butuh itu, bukan hanya butuh konten saja, begitu. Nah, apa saja yang harus dilakukan? Ada beberapa hal di sini. Yang pertama, menyusun serangkaian aktivitas belajar sinkron dan asinkron yang berdasar pada kebutuhan murid. Jadi kita di dalam menyusun modul mungkin ya nanti itu yang sudah dijelaskan oleh Bu Angel tadi. Nah, di situ kita harus bisa menampilkan, menyusun bagaimana aktivitas belajar anak-anak baik di sinkron maupun asinkron, ya. Kemudian untuk yang kedua, menghubungkan beragam program mata pelajaran menjadi pengalaman belajar yang saling terintegrasi. Yang ketiga, memfasilitasi pembelajaran sinkron dengan pendampingan guru. Jadi guru walaupun dalam sinkron maupun asinkron tetap ada pendampingan, begitu. Dan yang keempat, memberikan tugas secara kontekstual melalui proyek kolaborasi, bukan sekadar tugas secara tekstual. Nah, ini kegiatan asinkron. Jadi kalau saya biasanya tidak mengatakan sebagai tugas, tetapi tantangan untuk anak-anak. Begitu. Jadi beda ya. Adanya diksi, ya, diksi itu pilihan kata, itu juga memunculkan persepsi yang beda kepada anak-anak. Kalau anak-anak kita berikan tugas, ayo anak-anak sekarang kita setelah belajar teori kita ini ada tugas dari Bu Alfi. Nah, ada energi negatif di situ yang muncul. Tapi kalau kita berikan tantangan, nah beda lagi. Wah, ini patut dicoba, ini tantangannya, kan seperti itu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini memilih tantangan. Kita harus bisa memilih tantangan untuk anak-anak. Nah, apa yang dimaksud dengan memilih tantangan? Praktik pembelajaran yang memandu murid menguasai keahlian melalui proses berjenjang dengan pilihan tantangan yang bermakna tentunya. Tidak hanya sekadar mengumpulkan hasil download dari sosial media misalkan. Nah, ini kurang memberikan tantangan. Gitu ya. Jadi bagaimana tugas tersebut yang bisa menantang anak-anak sehingga dia ingin meningkatkan kompetensinya. Kemudian ada tantangan lagi, begitu berjenjang begitu ya Bapak Ibu. Nah, apa saja sih yang bisa dilakukan untuk memilih tantangan ini? Yang pertama, pada pembelajaran sinkron, guru menyediakan beragam pilihan aktivitas belajar melalui praktik, diskusi, refleksi bersama, dan umpan balik. Jadi di sini Bapak Ibu yang dimaksud dengan tantangan itu disesuaikan dengan murid kita, ya. Nah, kita berikan kebebasan pilihan. Kalau memang anak-anak itu suka bikin video, suka menulis, suka bikin poster, nah kita berikan kebebasan. Kalian mau pilih yang mana di dalam menerima tantangan tadi, bentuknya dalam arti gitu ya. Nah, tetapi konsepnya tetap sama seperti itu. Maka di situ nanti akan muncul ya kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh murid-murid kita. Begitu. Kemudian yang kedua, pada pembelajaran asinkron, guru menyediakan beragam pilihan. Nah ini ya, sudah saya singgung tadi, beragam pilihan aktivitas belajar meliputi tugas kontekstual, proyek kolaborasi, penguasaan materi, dan refleksi personal. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan kepada murid untuk mengatur jadwal belajar secara mandiri. Jadi kita berikan murid-murid kita ini mengatur jadwalnya sendiri, tetapi tetap pada pantauan kita, dampingan kita berikan tenggat waktu. Tetapi mereka juga kita libatkan untuk menentukan itu semua, begitu. Jadi seolah-olah bukan kita mendikte, tetapi kita juga melibatkan anak-anak.
Jadi kesepakatannya apa nih antara anak-anak dengan kita, anak-anak dengan gurunya begitu ya. Dan yang keempat, memberikan pilihan modalitas teknologi yang mendukung pembelajarannya. Jadi kita bisa memberikan fasilitas ini memilih memberikan pilihan kepada anak-anak mau menggunakan misalkan membuat poster, Bu boleh enggak menggunakan Canva? Boleh. Menggunakan yang lain boleh, terserah yang mereka kuasai. Jangan sampai harus menggunakan Canva ya. Canva-nya harus begini ya. Nah, seperti itu membuat anak-anak tidak merdeka belajar, tetapi malah menderita belajar. Seperti itu. Nah, setelah kita berikan tantangan, kita M yang keempat adalah membangun keberlanjutan. Praktek pembelajaran yang memandu murid mengalami rute pengalaman belajar yang terarah dan berkelanjutan melalui umpan balik dan berbagi praktik baik. Di sini Bapak Ibu, perlunya guru ya kita selalu memberikan umpan balik kepada hasil tantangan yang sudah dipersembahkan murid kepada kita. Memberikan umpan balik sesuai dengan kebutuhan murid ya. Jadi penting sekali umpan balik tersebut tidak hanya sekadar nilai dalam arti angka atau mungkin kita biasanya pokoknya di paraf atau diberi erek-erek simbol 100, tetapi mungkin kita bisa memberikan umpan balik sebuah komentar. Kekurangannya apa sih? Kelebihannya apa sih? Nah, itu kita bisa menjelaskan ke sana. Sehingga anak-anak tahu, murid kita tahu, oh berarti saya kurangnya di sini. Oh saya lebihnya sudah di sini. Ada kebanggaan tersendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi umpan balik itu sangat penting bagi anak-anak. Dan yang terakhir, M yang kelima adalah memberdayakan konteks. Apa memberdayakan konteks? Yaitu praktik pembelajaran yang memandu murid melibatkan sumber daya dan kesempatan di komunitas sebagai sumber belajar, memberikan kesempatan untuk berkontribusi pada perubahan. Ini ya. Jadi apa saja yang bisa dilakukan? Yang pertama menyediakan tugas yang membuat murid dapat menerapkan kemampuannya pada konteks. Yang kedua memberikan tugas yang membuat murid dan orang tua dapat berkontribusi, karena tadi ya memanusiakan hubungan tadi, jadi orang tua juga harus tahu dan ikut berkontribusi. Dan yang ketiga, merancang kegiatan belajar sinkron dan asinkron yang dapat mencakup lebih dari satu materi pembelajaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, 5M ini akan saya bawa ke praktik pembelajaran saya, yaitu menulis teks negosiasi. Berawal dari CP-nya ini, yang seperti dijelaskan oleh Bu Angel tadi. Elemennya adalah menulis, lalu tujuannya seperti ini. Nah, kemudian kita tidak boleh melupakan nilai P3-nya. Nah, apa saja nilai P3 yang dimunculkan? Di sini ada kreatif, ada berpikir kritis, lalu gotong royong, karena di sini nanti melibatkan kerja kelompok. Nah, bagaimana aksi nyatanya? Nah, seperti ini Bapak Ibu yang terjadi. Kalau tadi itu tadi strategi, kemudian yang kedua tadi berawal dari CP. Nah, bagaimana kondisi di kelas? Seperti itu. Jadi aksi nyatanya seperti yang dikemas dalam 5M tadi. Jadi di sini saya melakukan teks diagnosis non kognitif ya dengan tanya jawab. Menanyakan kesiapan murid untuk belajar. Begitu, apakah anak-anak sudah dalam keadaan bahagia, atau dari rumah tadi berangkat karena dimarahi orang tua, atau belum sarapan, dan seterusnya. Itu kita harus tahu Bapak Ibu. Jangan sampai kita tidak tahu bahwa anak tersebut punya masalah dengan orang tua dari rumah, berangkat ke sekolah, punya banyak masalah, kemudian di kelas dia hanya diam saja, kemudian kita marahi. Karena kita tidak tahu, kenapa kamu kok tidak semangat, kenapa kok diam. Nah, seperti itu. Ini akan terjadi malah praktik ya Bapak Ibu.
Nah, itu. Jadi alangkah indahnya kalau kita harus tahu dengan mengadakan tes diagnosis dulu. Kemudian yang kedua, saya melakukan tes diagnosis non kognitifnya ya. Kalau ini non kognitif, yang kedua kognitifnya. Nah, di sini murid menerima soal dalam bentuk kuisis. Karena saya tahu bahwa murid-murid itu suka dengan game, maka saya sajikan untuk mengetahui pengetahuan awal tentang teks negosiasi itu dalam bentuk soal-soal yang dikemas dalam kuisis. Jadi di situ mereka berpacu ya dengan soal-soal yang ada di kuisis. Saya kira Bapak Ibu sekalian tahu bagaimana model dari soal-soal di kuisis ya. Nah, kemudian yang ketiga setelah mengerjakan tantangan dengan soal kuisis, maka murid-murid kita ajak berdiskusi ya tentang apa sih teks negosiasi itu, baik dari pemahamannya atau strukturnya maupun kebahasaannya. Nah, di situ Bapak Ibu juga bisa melakukan asesmen formatif. Nah, ya, jadi sambil menyelam minum air begitu. Jadi seperti yang ada di teori, jadi untuk asesmen formatif itu bisa kita lakukan berkali-kali begitu ya Bapak Ibu. Nah, setelah kita ajak mereka diskusi tentang materi, lalu setelah kita ketahui sampai di mana kemampuan anak tentang teks negosiasi, maka kita mengajak anak-anak secara berkelompok untuk mendiskusikan tantangan dari guru tentang kegiatan bernegosiasi di luar kelas. Begitu. Jadi yang berhubungan dengan kehidupan nyata mereka. Jadi tidak hanya sekadar teori saja, tetapi bagaimana sih menerapkannya dalam kehidupan nyata setelah mereka menguasai materi dan pastinya dilihat dari hasil asesmen formatif. Begitu. Nah, setelah murid-murid secara berkelompok mendiskusikan apa yang harus kita lakukan, yang harus dilakukan per kelompok dengan tantangan dari seorang guru, karena di situ saya memberikan tantangan bahwa bagaimana menerapkan negosiasi di lingkungan kalian. Begitu. Maka mereka ini berdiskusi, mau melakukan negosiasi kemana? Bagaimana? Temanya apa? Apa yang harus saya ucapkan kepada orang yang diajak negosiasi? Saya berikan kebebasan Bapak Ibu di situ. Kalian boleh ke pasar, boleh ke kantin, boleh ke Pak Satpam, boleh ke Bapak Ibu guru, boleh dengan teman-teman kalian sendiri. Karena negosiasi itu tidak harus dilakukan untuk jual beli, tetapi kita bisa melakukan dalam hal apapun. Seperti itu. Nah, setelah selesai mendiskusikan kegiatan yang akan dilakukan, maka saatnya anak-anak melakukan aksi nyatanya, kegiatan bernegosiasi sesuai dengan kesepakatan dari kelompoknya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, di sini mohon maaf ini belum selesai kok sudah muncul di sini. Secara berkelompok, hasil dari yang sudah dilakukan, dipresentasikan, ya, diunggah di media sosialnya masing-masing. Karena anak-anak suka TikTok, maka banyak yang memilih TikTok sebagai media presentasi. Ada juga yang YouTube, ya. Jadi saya berikan sekali lagi saya berikan kebebasan untuk memilih media sosial yang digunakan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Lalu di sini secara berkelompok murid berefleksi tentang kegiatan yang sudah dipelajari dan pada akhirnya murid menerima umpan balik dari guru tentang kegiatan tersebut. Nah, kurang lebihnya Bapak Ibu kegiatannya seperti ini. Jadi ini kegiatan kelompoknya, kemudian ini melakukan salah satu
saya tidak bisa mengambil semua. Contohnya ya ini saya ambilkan salah satu, saya screenshot ya hasil dari kerja anak-anak untuk negosiasi dengan Pak Satpam di sini untuk waktu itu mau izin untuk meninggalkan sekolah, ada kegiatan, ada keperluan untuk beli sesuatu di luar sekolah, maka dia harus belajar bernego bagaimana supaya diizinkan oleh Pak Satpam. Nah, seperti itu. Kemudian ini menggunakan gawai ya, melakukan negosiasi dengan temannya waktu itu kalau tidak salah ini transaksi jual beli sepatu ini. Nah, seperti itu. Jadi mereka langsung berpengalaman ucapan-ucapan apa, kalimat-kalimat apa supaya sama-sama nyambung, sama-sama enak, sama-sama sepakat dan seterusnya. Jadi memang kebahasaannya harus betul-betul dimaknai atau dipahami oleh anak-anak untuk bernegosiasi. Nah, tetapi di sini Bapak Ibu saya tampilkan cuplikannya aja, saya screenshot hasil dari kegiatannya anak-anak yang harus mengumpulkan, karena di sekolah kami itu harus ada rekam jejaknya, di sini menggunakan Moodle ya kalau tidak salah ini. Nah di sini hasil mereka, kemudian ada umpan balik yang saya berikan di situ. Nah kira-kira seperti itu. Nah ini lebih lengkapnya. Jadi mereka pada saat memberikan penilaian ke hasil kerjanya teman-temannya per kelompok. Nah ini memberikan komentar seperti ini. Nah dari sini kita bisa melihat bahwa anak-anak itu sudah paham tentang teks negosiasi. Jadi ada dua hal yang sudah kita lakukan dengan menyajikan form seperti ini. Yang pertama, anak-anak bisa melihat kegiatan yang dilakukan oleh temannya. Mereka juga menilai apakah sudah sesuai struktur maupun kebahasaannya. Nah, dari kita seorang guru, kita juga bisa melihat komentar-komentar dari anak-anak tentang hasil pekerjaan temannya, itu bisa membuat kita tahu bahwa oh mereka sudah paham ternyata teks negosiasi yang baik itu harus seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini yang umpan balik yang saya berikan ke anak-anak. Nah, kemudian di sini bagaimana hasilnya? Maka dari serangkaian kegiatan tadi, maka tujuan pembelajaran saya katakan tercapai karena mereka sudah paham tentang teks negosiasi. Lalu karena pembelajaran dilakukan berbasis proyek, ya, murid menjadi lebih paham mengapa perlu belajar mengenai bernegosiasi dan manfaat untuk kehidupan sehari-hari. Dengan pembelajaran yang memberdayakan konteks akan membuat mereka lebih bermakna untuk murid. Seperti itu yang bisa saya share, Bapak Ibu sekalian, praktik baik yang pernah saya lakukan. Sekian, terima kasih perhatiannya. Saya kembalikan ke Pak Husi sebagai moderator. Terima kasih. Baik, ya, terima kasih Bu Alfi. Bu Alfi, sepertinya ini komentarnya saya lihat di chat ini sangat luar biasa. Bu Angel dan Bu Alfi memberikan materi pada malam hari ini ya. Baik, untuk selanjutnya kita langsung masuk ke ini ya. Ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Saya mulai dari Bu Wayu ya. Pertanyaannya adalah, apa dampak nyata dari IKM pada murid dan sekolah? Ya, silakan dari Bu Alfi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari Bu Wayu. Nanti bisa ditambahkan oleh Bu Angel. Apa Bu Angel dulu? Atau saya Bu Angel? Ya, monggo. Oke, baik. Terima kasih Bu Wahyu, apa yang sudah disimak dan ada pertanyaan ini PR untuk ini ya, apa dampak nyata dari IKM?
IKM itu implementasi kurikulum merdeka ya. Jadi dampaknya sangat nyata ya Bu Wahyu. Jadi anak-anak langsung bisa memahami ilmu yang kita berikan atau yang dia pelajari. Seperti yang saya katakan tadi tentang teks negosiasi. Jadi di sini anak-anak tidak hanya sekadar mengerjakan soal-soal, teks negosiasi itu apa, kebahasaannya itu bagaimana, apa saja strukturnya, tetapi dia langsung bisa mengaplikasikan dalam kehidupan nyata seperti itu. Dan anak-anak merasa punya pengalaman, oh seperti ini toh untuk melakukan negosiasi itu. Ya, nah pada waktu itu saya tanya ke mereka, nah, apakah kalian pernah disuruh mama ke pasar tradisional untuk membeli bumbu atau membeli ayam atau buah-buahan? Enggak pernah, Bu. Takut, Bu. Kan enggak bisa menawar. Nah, seperti itu contohnya. Nah, pada saat kita membelajarkan ke anak-anak seperti itu dan mereka punya pengalaman, maka diharapkan anak-anak punya keberanian untuk melakukan negosiasi atau membeli atau ini ya pergi ke pasar tradisional. Itu salah satu contohnya. Yang kedua, mungkin sekarang ini kan sedang marak-maraknya ini ya pasar bukan tradisional tapi pasar gadget gitu kan. Nah, seringkali anak-anak melakukan negosiasi COD-an misalkan gitu ya, yang terkenal di bahasanya anak-anak, COD-an Bu, izin mau COD-an. Nah, seperti itu. Nah, dari COD-an ini apabila tidak belajar tentang bagaimana sih bahasa yang digunakan, kesantunannya, memilih diksinya, mungkin tidak bisa keberhasilan atau tujuan dari jual beli itu tidak tercapai dengan maksimal. Tetapi kalau mereka sudah memahami dan tahu belajar tentang bahasa yang digunakan untuk bernegosiasi, nah mungkin bisa menambah ini ya semakin banyak tawaran-tawaran atau laris manis begitu ya apa yang dijual, karena pada saat melakukan negosiasi itu dia menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang sopan, kemudian bagaimana supaya mencapai sebuah tujuan, kan seperti itu. Nah, karena yang saya mapel ini kan untuk anak SMA, jadi tidak menutup kemungkinan mereka juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Begitu ya Pak Hose. Begitu Bu Wahyu. Jadi sangat bermanfaat bagi anak-anak. Nah, ini jadi IKM itu harus ini ya sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi tidak hanya sekadar teori, mengerjakan soal, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan, tidak seperti itu, tapi lebih ke kontekstualnya itu. Oke, baik. Gitu Terima sih. kasih, Bu. Ya, Bu Alfi. Oke. Semoga terjawab ya, Bu Wahyu. Baik, selanjutnya ini mungkin pertanyaan untuk Bu Angel. Pertanyaan dari Bu Ika. Tadi di awal, mohon izin saya membacanya secara singkat. Tadi di awal Bu Angel sempat mengatakan bahwa penilaian formatif dilakukan setelah tema. Pada Bu Alfi, saya mengidentifikasi bahwa penilaian formatif lebih menuju proses. Minta tolong lebih dijelaskan tentang penilaian formatif. Terima kasih. Monggo Bu Angel. Nggih. Maksud saya untuk penilaian formatif itu bisa dilakukan saat ulangan harian Ibu, tapi bisa juga dilakukan untuk penilaian sehari-hari. Jadi untuk penilaian formatif sendiri itu memang bisa untuk sehari-hari atau proses di mana itu juga termasuk di dalamnya ulangan harian. Khusus untuk penilaian PTS dan PAS itu yang dinamakan penilaian sumatif. Jadi sebenarnya memang formatif itu untuk keseharian saja, Ibu. Jadi misalkan keseharian kita cuma memberikan penugasan, kerjakan buku paket, kerjakan soal-soal begitu. Nah, itu bisa kita ganti dengan yang namanya penilaian formatif
di IKM sendiri banyak sekali contohnya seperti misalkan membuat poster, membuat jurnal, atau mungkin juga melakukan proyek seperti itu. Mungkin itu Pak Jose dari saya. Oke, baik. Terima kasih Bu Angel. Semoga terjawab ya Bu Ika untuk jawaban dari Bu Angel. Baik, ini pertanyaan terakhir. Saya akan bacakan. Ini dari Bu Istiqomah. Ya, bagaimana mengemas kurikulum merdeka agar efisien? Dalam kurung dapat semua, atau sedangkan waktu belajar mereka di sekolah terbatas. Mungkin maksudnya pertanyaan dari Bu Istiqomah adalah bagaimana kita dapat mengemas ya kurikulum merdeka ini agar lebih efisien dengan kurun waktu belajarnya itu sangat singkat di sekolah. Silakan Bu Alfi atau Bu Angel untuk menjawab. Monggo, siapa dulu Bu Alfi? Monggo, baik, terima kasih Pak Usih atas pertanyaannya. Seperti yang saya katakan tadi, jadi kita harus bisa mengagendakan kegiatan yang sinkron dan asinkron tadi ya. Nah, jadi kita bisa mengarahkan ke anak-anak. Jadi tidak selamanya kegiatan yang sudah kita rencanakan itu semuanya dilakukan di sekolah, tetapi kita juga bisa memberikan tantangan tersebut dilakukan di rumah, ya seperti apa yang sudah saya kerjakan, saya berikan ke anak-anak tadi untuk melakukan negosiasi. Tidak mungkin anak-anak saya berikan waktu, ayo sekarang dalam waktu 3 jam mata pelajaran itu, kalau di SMA yang sekarang sedang berlaku itu kan 1 jamnya masih 30 menit ya. Nah, dalam 1 minggu itu ada 4 jam pelajaran. Nah, tidak mungkin anak-anak saya biarkan, ayo sekarang silakan ke pasar untuk melakukan negosiasi. Tidak mungkin seperti itu. Tapi saya berikan waktu di rumah secara asinkron ya. Jadi anak-anak silakan nanti kalian bisa melakukan sendiri. Yang penting di sini acuannya itu sudah kita sepakati bersama seperti itu. Nah, pada saatnya hasil dari apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak bisa didiskusikan bersama melalui refleksi tadi. Seperti itu sih Bu Istiqomah yang saya lakukan. Begitu Pak Jose, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Alfi. Bu Angel ingin menambahkan? Mungkin kalau dari saya, Ibu, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa di kurikulum merdeka ini juga merujuk kepada di mana kemerdekaan seorang guru memberikan pembelajaran kepada murid. Salah satunya mungkin adanya tadi dari pertanyaan Bu Alfi juga kerjasama antara guru mapel. Jadi kalau memang mapel tersebut bisa dimasukkan, misalkan contohnya saya seperti kaligrafi tadi, itu saya meminta bantuan guru seni budaya juga terkait bagaimana kira-kira penilaian cocok misalkan untuk warna dan lain-lain. Jadi nanti kita saling berbagi rubrik, kemudian di mana itu juga membantu saya, di mana itu juga membantu teman saya yang menilai pada materi tersebut. Nah, jadi begitu kan kalau satu siswa dapat mengerjakan satu proyek untuk beberapa mata pelajaran, itu akan semakin membantu siswa untuk mengurangi beban-beban, mungkin beban-beban yang harus diselesaikan, begitu kalau menurut saya sih Pak. Kembali lagi juga memang kita memberikan kemerdekaan, di mana ada strategi pembelajaran flip classroom, yang tadi juga disampaikan Bu Alfi. Jadi produk dan proyek itu sendiri tidak melulu harus di sekolah, tapi bisa juga dilakukan di rumah untuk meminimalisir waktu begitu. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih. Semoga Pak Usai, saya bisa menambahkan ya sebentar ya. ya. Monggo Bu, silakan. Ya, seperti yang dikatakan Bu Angel tadi memang betul ya. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan guru mapel yang lain begitu ya.
Jadi sebelum start untuk membelajarkan ke anak-anak, alangkah baiknya dalam satu kelas dari guru yang mengampu dalam satu kelas itu bisa duduk bersama seperti itu. Duduk bersama, kemudian memilah kira-kira mana materi yang bisa dikerjakan bersama. Nah, mungkin dari situ kita bisa menyederhanakan atau menghemat waktu dan juga anak-anak juga merasa tidak terlalu terbebani dengan apa yang disampaikan oleh beberapa guru mapel lain begitu. Jadi satu pekerjaan bisa untuk beberapa mapel, jadi nilainya bisa banyak dengan mengerjakan satu proyek. Nah, seperti itu yang mungkin Bu Angel. Begitu ya Pak Use. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Use. Oke, baik. Terima kasih Bu Angel dan Bu Alfi. Baik, ini sepertinya waktu kita juga sudah ini ya. Silakan Bu Angel dan Bu Alfi untuk memberikan closing statement untuk acara kita malam ini. Untuk dari saya, semoga kita semua, Bapak Ibu tetap semangat, tetap mempunyai keinginan untuk belajar yang lebih, karena kalau bukan kita, Bapak Ibu guru, siapa lagi? Kalau murid-murid kita malas, bukan berarti kita juga ikut malas, tapi kita tetap berproses, kita apapun itu kurikulumnya, insya Allah kita semua Bapak Ibu guru pasti bisa belajar dan pasti bisa saling memberikan masukan, sharing, dan membuka pikirannya demi pendidikan yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Uzi. Oke, ya, terima kasih Bu Angel. Selanjutnya Bu Alfi. Baik, tidak jauh beda sih dengan apa yang dikatakan Bu Angel. Sebagai closing statement pada malam hari ini, saya hanya ingin memberikan alarm untuk diri saya sendiri dan juga teman-teman semua bahwa apapun yang terjadi kurikulumnya, sebagai seorang guru tetap harus belajar. Nah, di mana belajarnya? Yaitu di komunitas Guru Belajar Nusantara. Yang sebentar lagi juga akan diadakan Temu Pendidik Nusantara. Mantap. Mungkin itu. Terima kasih Pak Use. Iya, baik. Terima kasih Bu Angel dan Bu Alfi. Bapak Ibu, saya ingatkan untuk mengisi presensi kehadiran, ya. Linknya sudah diberikan di kolom chat. Silakan untuk mengisi, karena nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat. Baik Bapak Ibu, sepertinya waktunya sudah ini ya, mengakhiri ya. Untuk itu saya selaku moderator pada malam hari ini ya, mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kendala yang kita hadapi dalam TPD kali ini ya. Kiranya Bapak Ibu bisa memaafkan ya. Dan kita bisa belajar bersama di lain kesempatan. Terima kasih banyak dan selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih. Selamat malam. Kami tunggu di TPN, ditunggu informasinya di Guru Belajar Sidoarjo. Monggo Pak Fatkur, ikut TPN yuk. Jadi Terima kasih Ibu-Ibu, Bu Angel, terima kasih Bu Alfi. Semua Bapak Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dulu Ibu-Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Jangan lupa ikut TPN Bapak Ibu. Insya Allah bakal ketemu ilmu baru lagi, bakal bertemu teman-teman baru yang banyak lagi. Teman-teman saya izin live ya, karena ada tugas yang harus diselesaikan ini, upload nilai malam ini terakhir. Ya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Alfi.
Mohon izin untuk meninggalkan meeting. Terima kasih fasilitasnya Komunitas Guru Belajar Sidoarjo. Ditunggu Terima TPS. kasih. Ya, terima kasih Bu Angel.